Alhamdulillah nih Ustaz nih, teman-teman sudah kumpul juga di sini, ada waktu untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah. Jadi kita ngobrol soal itikaf dan zakat. Itikaf ini di mana-mana terjadi, karena memang tuntunan Rasul. Dan sekarang maknanya ini itikaf kan dari tanggal 21 ya. Padahal nuzulul Quran tanggal 17. Hubungannya apa nih 17 sama 21 nih? Nggak nyambung kayaknya. Tapi Rasulullah mengatakan hari itu hari ke-21. Bisa dijelaskan sedikit makna atau hikmah yang mungkin bisa kita. Jadi sebenarnya waktu iktikaf itu memang di akhir-akhir hidup Rasulullah itu iktikafnya di 10 hari terakhir. Tapi sebenarnya sebelumnya juga di 10 hari pertama, 10 hari kedua. Dan pernah satu kali beliau iktikaf justru di bulan Syawal karena tidak sempat iktikaf di 10 hari terakhir. Yang penting untuk kita ketahui di sini adalah bagaimana Nabi membuat tradisi iktikaf. Jadi iktikaf itu adalah momen di mana kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi hidup kita dan merancang hidup ke depannya. Proses penghentian begini ini adalah tradisi orang-orang beriman. Itu sebabnya di kalangan sahabat kadang-kadang mereka juga satu hari iktikaf di masjid. Satu hari dia iktikaf. Dan itu boleh kapan saja. Boleh kapan saja ya. Tapi karena Ramadan ini bulan istimewa. Ini bulan istimewa karena ini pahalanya banyak, hari-hari terakhir, 10 hari terakhir ya. Jadi itu untuk melipat gandakan pahala lebih banyak. Tapi yang paling pokok kita sadari adalah tradisinya. Kenapa tradisi ini perlu? Karena jalan orang menuju Allah itu berbeda-beda. Tapi walaupun berbeda-beda, kita harus berusaha untuk sampai pada satu tahapan yang disebut sebagai marhalat rushd, tahap kematangan. Jadi nabi-nabi itu misalnya dalam cerita Nabi Musa misalnya, walamma balagha ashuddahu wastawa. Tatkala Nabi Musa sudah sampai pada kematangannya, wastawa, lurus. Atainahu hukman wa ilma. Baru kita kasih, kita turunkan kepadanya hikmah, kebijaksanaan, dan ilmu. Nah, sebenarnya faktor pembeda iman dengan kesesatan itu adalah faktor yang disebut dalam bahasa Quran ar-rushd. Waktu orang memilih Islam ini adalah pilihan orang-orang dosa. Ya kan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sudah jelas. Ar-rusyd ini jalan orang-orang yang berakal daripada jalan orang-orang yang sesat. Jadi pilihan agama ini adalah pilihan orang-orang yang berakal. Cuma maksudnya pada satu tahapan hidup kita harus sampai satu tingkat kematangan spiritual dan intelektual sekaligus, pemikiran sekaligus. Karena pada tahap itulah biasanya kita bisa mengakumulasi semua pengalaman hidup kita, itu ya. Dan melihat kira-kira ini jalan hidup kita ke depan akan seperti apa. Nah, orang-orang yang mengalami pergulatan iman sehari-hari dalam hidupnya harus melakukan tradisi ini dari waktu ke waktu. Jadi tidak harus terbatas pada bulan Ramadan. Ini harus dilakukan dari waktu ke waktu. Setiap kali kita punya kebutuhan spiritual. Nah, sebenarnya apa persoalan terbesar kita itu dalam beragama? Dalam jalan kita, dalam perjalanan kita menuju Allah. Itu ada dua. Yang pertama adalah masalah motif. Motif maksudnya, apakah di dalam diri kita ada motif selain Allah? Gitu. Karena itu
sebagian besar orang punya masalah dalam beragama dan juga dalam hidupnya sendiri kalau dia tidak bisa mengontrol motifnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya apalagi kita ini kan ada di era sosmed ini ya, yang kita ini sangat di-frame secara psikologis misalnya dengan respon like and dislike. Ya kan? Ini pasti sangat mempengaruhi motif kita kan.